bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di kajian ilmu nahwu dan ilmu shorof, yang hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu. Akan tetapi karena kita masih lapar ya belum makan dari pagi, jadi kita insya Allah hari ini mengulang dari awal secara ringkas, yang nanti sedikit kita bahas kalau kesampaian di halaman 78. Jadi kita coba ringkas ya materi halaman 1 sampai halaman 77. Dan nanti sedikit masuk ke halaman 78-nya. Ya kan akhwat yang Allah muliakan, kita akan coba mengulang-ulang dari awal. Ketika kita belajar ilmu bahasa, apapun bahasanya, itu tidak lepas dari huruf, kata, dan kalimat. Tidak lepas dari itu semua bahasa. Huruf dirangkaikan menjadi kata, kata dirangkaikan menjadi kalimat. Nah, dalam bahasa Arab sama. Huruf ya huruf, dirangkaikan huruf jadi kalimah, dirangkaikan kalimah demi kalimah jadi jumlah atau kalam. Dan begitu sama ya. Nah, yang kita sorot tiga-tiganya. Satu dari huruf, kedua dari kata, ketiga dari kalimat. Satu dari huruf, tapi yang dimaksud huruf di situ huruf ma'ani, huruf yang sudah punya makna. Ya, kalau ada huruf sudah punya makna, nah itu yang dibahas. Kalau yang belum ada makna seperti alif, ba, ta, sa sampai iya, yang dimaksud huruf hijaiyah, itu tidak ya. Tidak kita bahas di ilmu nahwu. Berarti huruf itu yang dimaksud huruf ma'ani, huruf yang sudah punya makna. Yang sudah kita pelajari huruf itu ada huruf jar. Ada berapa? Sebutkan. Nah, cerdaslah Ramadan banyak. Caang ya. Itu huruf jar. Huruf yang bisa membuat jar ke isim ya, huruf jar. Nanti ada huruf yang lain banyak ya. Ada huruf jar, ada huruf nasab yang an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Itu huruf nasab, huruf yang bisa menasobkan fiil mudhari. Karena kalau membahas tentang i'rab itu adalah fiil ya, fiil mudhari. Kemudian huruf jazm. Oh, jazm lebih banyak ya. Menjazmkan satu huruf apa saja itu? Lam, lamma, alam, alamma, lam apa lagi? Lamul amri dan la nahiyah. Nah, itu. Jadi pahami yang itu. Nanti yang menjazmkan dua fiil banyak gitu ya. Banyak itu. Yang nanti yang menjazmkan dua fiil itu masuk ke syarat yang itu ya, ke syarat nantinya. Tapi itu bukan isim, bukan huruf tapi isim. Contohnya man ya'mal gitu kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berarti ya'mal jadi jazm. Kenapa ada man? Nah, itu huruf. Jadi huruf-huruf itu kita harus pelajari. Huruf jar yang sudah kita pelajari ya. Huruf jar, huruf nasab, huruf jazm. Ada yang lain? Huruf atof.
Sudah huruf atau? Oh belum. Yang sudah. Udah berarti baru itu ya. Nah itu dari huruf. Kemudian nanti masuk ke kata. Kata di dalam bahasa Arab namanya kalimah. Kalimah dibagi berapa? 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 haraf atau huruf. Kita mending saumnya cerdasnya. Mending saum. Isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Nanti kita lihat 2 cara menyorot isim fi'il. 1 dari tanda, 2 dari arti, dari makna. Lihat tanda ya. Sekarang tanda dulu. Dari kalimah isim ya. Tandanya ada berapa? 4. 1 diawali diakhiri kasrah, diakhiri tanwin, diawali al, diawali huruf jar. Itu sudah dipastikan tanda isim. Jadi tanda isim lihat di sini. Contohnya apa ya? Minal ya. Min syarril waswasil khannas. Min syarri. Syarri isim fi'il. Kenapa isim? Diawali min huruf jar dan juga kasrah. Waswasi, al-waswasi isim fi'il. Kenapa? Ada al dan kasrah. Al-khannasi isim karena ada al dan itu tuh tanda yang sudah pasti. Tanda yang sudah pasti di isim. Nah nanti kembangkan ke yang lainnya. Menemukan tanda-tanda tadi pastikan dia isim. Nah itu tanda isim ada 4. Sekarang tanda fi'il. Tanda dulu ya. Ada berapa? 4. Sama ya. 1 qad, 2 sin, 3 saufa, 4 ta ta'nis sakinah. Qad, sin, saufa dan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah itu apa? Domir apa? Domir hiya, bukan hunna, hiya. Kan tak ta'nis sakinah. Wazan apa? Fi'il apa itu? Tak ta'nis sakinah, fi'il madi, domir hiya, berarti fa'alat. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nah itu tak ta'nis sakinah. Jadi kalau ada at, itu teh fi'il madi, pasti ya. Namanya tak ta'nis sakinah. Nah kemudian setelah kita paham isim tandanya ini, setelah paham fi'il tandanya ini, kalau huruf tidak ada tanda, maksudnya tidak bisa masuk tanda isim ke huruf, tidak bisa masuk tanda fi'il ke huruf, karena huruf itu dia tidak bisa kita pahami kecuali kalau disambung dengan kata yang lain. Contohnya yang tadi huruf jar, min artinya apa? Nah kita ungkapkan dari. Ada arti? Ada artinya, ada dari itu. Tapi faham atau tidak? Tidak. Agar kita paham harus disambung, disanding dengan fi'il, dengan kata yang lain. Dari masjid, nah berarti terbayang. Kalau begitu. Kalau dari saja tidak terbayang, apa maksudnya? Nah ini namanya huruf. Jadi huruf itu begitu. Kita pahami itu ya. Pahami isim, fi'il, huruf. Karena di dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari itu. Makanya nanti kita baca Quran, mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau sudah bagus menentukan, memisah, memilah dan memilih 3 tadi ya, isim, fi'il, huruf dalam baca Quran, nah itu sudah bagus. Sudah 50%-nya. Tapi mau ngageblek keneh. Nah, saya jamnya ngageblek keneh ya, nah, berarti harus banyak belajar. Pembelajaran yang lebih kuat memang di sorof. Kalau untuk menentukan yang tadi. Ini isim, fi'il, huruf. Kalau dengan sorof ketemu semuanya. Dengan sorof ya. Karena wazan kalau sorof itu kan tasrif. Maka kita harus kombinasi antara nahwu dengan sorof. Baik. Setelah kita menentukan mana isim, mana fi'il, mana haraf,
Nah, kita gabungkan. Gabungan isim fi'il, gabungan isim fi'il haraf, gabungan semuanya isim dengan isim. Itu berubah menjadi apa? Jumlah atau kalam. Jumlah mufidah ya. Jumlah dibagi berapa? Dua. Satu jumlah ismiyah. Dua jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah berarti apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Berarti kalau menemukan ada satu jumlah, itu pastikan lihat dulu awalnya. Oh ini isim, berarti dia jumlah ismiyah. Kalau contoh dulu. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumlah apa? Nah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah, lihat halaman 78. Halaman 78 biar paham sedikit ya. Jadi kalau berbicara jumlah ismiyah tidak lepas dari nomor 3 dan nomor 4. Nah, itu. Halaman 78. Kalau menentukan jumlah ismiyah, kalau kita sudah memastikan ini jumlah ismiyah, pasti tidak lepas dari istilah nomor 3 dan nomor 4 dan harus itu. Ya. Apa yang nomor 3? Nah, beda. Nahu. Yang nahu. Beda halamannya. Nahu. Ya. Halaman 78 apa nomor 3-nya? Al-mubtada. Nomor 4-nya? Al-khobar. Berarti ingat selalu ini, jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Kalau jumlah ismiyah, nah, itu jadi satu kuncinya. Jadi kalau melihat jumlah ismiyah, Alhamdulillahirabbil alamin, pasti di situ ada mubtada dan khobar. Pasti itu mah. Ya, pasti ada mubtada dan khobar. Contoh yang lain dalam bahasa Arab. Ahmadu yadhhabu ila al-masjidi. Ahmadu yadhhabu ilal masjidi. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Ingat selalu istilah ini, dua istilah ini, mubtada dan khobar. Nomor 3 dan nomor 4. Itu jumlah ismiyah. Apapun yang kita baca dalam Quran, ketika di awal jumlahnya isim, pastikan dia mubtada dan khobar. Pastikan mubtada khobar. Ya yang tadi kan seperti tadi itu. Jumlah ismiyah. Tapi kebanyakan memang jumlah fi'liyah. Ismiyah ada juga banyak ismiyah. Kemudian kalau kita melihat dari jumlah itu ternyata diawali dengan fi'il, namanya apa? Jumlah fi'liyah. Lihat nomor 1 dan nomor 2. Berarti 1 fa'il, 2 berarti 1 dan 2 itu urusannya jumlah fi'liyah. 3 dan 4 urusannya jumlah ismiyah. Sudah beres kan? Karena jumlah itu tidak lepas dari 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fa'il, fa'il nantinya. Kalau ya atau naibul fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Makanya diawali dulu fa'il karena jumlah fi'liyah lebih mudah dibanding dengan jumlah ismiyah. Baik, kita kembali ke yang tadi dulu. Jumlah diawali dengan isim namanya. Nah, nanti di situ ada namanya mubtada dan khobar. Jumlah yang diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Di situ nanti ada apa? Fa'il atau pakai atau yang ini atau naibul fa'il. Nanti kita tahu. Yang penting kita tahu dulu. Oh ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contoh nih, sebutkan jumlahnya dulu sebelum menentukan mubtada khobar atau fa'il. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jumlah apa? Nah, nanti harus ada fa'il.
qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka. Jumlah apa? Qad sami'a. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Diawali dengan fi'il, di mana di situ ada tanda fi'il yaitu qad. Yang mana fi'ilnya? Sami'a. Qad nama kade sanesnya. Qadnya itu adalah huruf dia. Qad, sin, saufa itu kan huruf, bukan fi'il. Itu huruf itu. Tapi setelah qad pasti fi'il, setelah sin pasti fi'il, setelah saufa pasti fi'il. Itu menunjukkan tanda saja. Qad sami'allahu berarti harus ada apa? Kalau jumlah fi'liyah fa'il. Ingat selalu itu ya. Kalau jumlah ismiyah apa? Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah fa'il. Fa'il atau naibul fa'il. Kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha. Jumlah fi'liyah. Lihatnya awal saja ya. Jangan kesananya, jangan. Idhab ila fir'aun, jangan itunya, tapi lihat idhabnya. Pergilah. Idrib bi'asokal hajar. Pakai jumlah. Berarti harus ada fa'il. Nah, begitu. Kemudian dari bangkit ruku apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Harus ada fa'il. Itu harus pastikan itu. Jadi pertama kali kita membaca Quran, membaca hadis, nah lihat, itu jumlah naon gitu. Oh ini jumlah ismiyah, harus ada mubtada khobar. Oh ini jumlah fi'liyah, harus ada fa'il atau naibul fa'il. Baik, itu dari jumlah, dari kalam. Kita mundur lagi ke kalimah. Atau sebelum ini, ada yang mau ditanyakan? Huruf gabung jadi kalimah, gabungkan menjadi jumlah mufidah atau kalam. Jumlah mufidah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang sampai situ dulu silakan. Sebelum kita meneruskan ke berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Mubtada belum dibahas. Iya. Belum. Oh, semangat. Belum. Mubtada. Yang penting istilah dulu, Pak. Jadi kalau jumlah ismnya, oh ini mubtada khobar harus ada, insyaallah ya. Nanti kita tahulah itu. Yang penting kalau jumlah fi'liyah harus ada fa'il. Kalau jumlah ismiyah harus ada mubtada atau khobar. Ya, secara gampang dulu. Mubtada itu isim di awal jumlah. Itu saja. Jadi mubtada itu isim di awal jumlah. Kalau di awal jumlah ada isim, dia namanya mubtada. Contoh, alhamdulillah. Mana mubtadanya? Alhamdulillah. Isim di awal jumlah, itu teh mubtada. Alhamdulillah. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Mana mubtadanya? Muhammadun. Zaidun fil masjidi. Zaidun. Allahu akbar. Allah. Itu berarti Nah gitu Pak lah ya. Jadi mubtada itu isim di awal jumlah. Nanti pendalaman setelah ini, pendalaman. Silakan yang lain. Ya, kalau tidak ada kita teruskan. Kembali ke kalimah. Kembali ke kata. Kalimah dibagi berapa tadi? 3. 1, 2, 3. Baik, kita fokus di isim dulu. Isim dilihat dari berubah atau tidaknya dibagi berapa? Isim berubah atau tidaknya? 2. 9 semangat nah. Berubah atau tidaknya dibagi 2. 1 mabni, 2 mu'rab atau mu'rab mabni sama ya. Dibagi 2. 1 yang mabni, 2 yang
mu'rab. Mabni artinya tetap. Mu'rab artinya baik, simpan dulu itu. Fi'il sekarang. Berubah atau tidaknya dibagi berapa fi'il? 2. 1 mu'rab, 2 mabni. Isim berubah atau tidak? Isim afwan, fi'il huruf. Isim sudah ada mabni, ada mu'rab. Fi'il juga ada mabni, ada mu'rab. Huruf mabni, mu'rab pasti, pakai pasti ya, pasti mabni. Jadi kalau berbicara huruf pasti mabni, tidak pernah berubah. Nah, itu pembagian dari berubah atau tidaknya. Kalau berubah maka namanya, kalau tidak berubah namanya baik. Kembali ke isim. Isim yang tidak berubah namanya mabni. Isim yang berubah namanya baik. Yang gampang yang mana dulu? Mabni, baik. Isim yang mabni, ingat, isim yang mabni ada berapa? 5. Ya, betul ya. Saum kita, kersaum kaciri dah. Ya. Isim yang mabni ada 5. Jangan disebutkan. 1 pakai isim. Isim domir. 2 isim isyarah. 3 isim mausul. 4 5. Di apa rumusnya mah rahasia kita saja ya. 1 2 3 4 5. Contoh, qul huwallahu ahad. Huwa isimnya mabni mu'rab. Kenapa mabni? Karena isim domir. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalika isim mabni, isim mu'rab. Kenapa mabni? Isim isyarah. Man rabbuka. Man isim yang mabni, isim yang mu'rab. Kenapa? Karena isim istifham. Berarti yang harus kita hafal yang 5 isim tadi. Sebutkan. Itu saja, kuasai bab isim. Selain itu mu'rab gitu. Selain itu mu'rab. Di luar daripada yang ini apa rumusnya? Dimish. Jadi 5 isim di kitab Al-Muyassar Ustaz Aceh ini ya. 5 isim yang mabni. 5 isim yang mabni. 1 2 3 4 5. Itu teh mabni semuanya, tidak pernah berubah. Isim domir semuanya ya. Tapi ada nanti pengecualian. Tapi sementara itu dulu ya. Dimish berarti selain daripada dimish mu'rab. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan yang isim yang mabni. Hilap deui cenah. Itu yang isim mabni. Kita beralih ke isim yang mu'rab. Di Ustaz Aceh ada berapa? Baik, 9. 1 sampai 5 membahas tentang jumlah. Jadi isim dilihat dari jumlah bilangan. 5 kan? 5 dulu ya. 1 2 musanna. 3 4 5. Ini isim dilihat dari jumlah. Mufrad, musanna dan jama'. Mufrad menunjukkan 1, musanna 2, jama' dibagi 1, jama' 2 3. Nah, itu berarti harus kita paham. Yang 5 dulu yang ini ya. 5. Mufrad ini bagaimana? Oh, mufrad belum ada tambahan. Kalau musanna cirinya ani, aini. Contohnya kitabun. Kemudian zahratun, zahratun.
Kemudian daftarun, itu tanda apa? Musanna. Sekarang jama' mudzakkar salim, apa maksudnya? Jama' yang menunjukkan isim yang menunjukkan laki-laki dan lebih dari dua, banyak. Apa rumusnya? Muslimun, ghaniyun, talibun. Nah, itu semuanya jama' mudzakkar salim. Jadi jama' mudzakkar salim tinggal ditambah una, ina. Baik, kita teruskan. Dari jama' mudzakkar salim apa? Jama' muannas salim. Jama' muannas salim rumusnya atun, panjang, atin, muslimatun, kafiratun, munafiqatun. Nah, yang ini harus tahu ya. Oh, ini isim, bentuknya isim yang masuk kelompok jama' muannas salim. Terakhir isim jama' taksir. Jadi jama' taksir itu tidak ada rumus. Makanya antara mufrad dengan jama' taksir banyak yang keliru. Contoh nih, mufrad atau jama' taksir. Kutubun, jama' taksir. Suwarun, ulang lah. Suwarun jama' taksir. Mufradnya apa? Suratun. Teh mufrad. Jamanya suwarun, itu jama' taksir. Suratun kalau pakai sod artinya gambar. Surah, gambar. Kalau pakai sin namanya surat. Pakai sin, surah. Kalau pakai sod, gambar. Kalau pakai sin, surat. Surah Al-Baqarah misal, itu namanya pakai sin, suratun ya. Tapi jamannya sama ya, suwarun. Baik, sekarang arjulun, mufrad jama' taksir. Jama' taksir, apa mufradnya? Rajul. Arjulun, rijlun. Kalau rijalun, rajulun. Beda, itu dari hafalan itu ya. Jadi jama' itu hafalan. Sering kita banyak membaca, sering kita melihat kamus, dengan sendiri bisa. Tapi biasanya benda-benda mati seperti ini dijamakannya jama' taksir. Kebanyakan jama' taksir. Ya. Babun jamakan abwabun. Misbahun, masabihu. Kemudian jidarun, ngulangnya jidar itu udah hafalan. Judurun. Baik, itu dari 5 isim dilihat dari jumlah bilangan. Lihat ini bilangan, oh ini mufrad musanna jama'. Tapi jama' dibagi 2 ya. Ada dibagi 3. Jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, dan jama' taksir. Indakum soalun? Ada pertanyaan untuk jumlah, untuk isim dilihat dari jumlah. Karena nomor 6 beda lagi. Kan 9 semuanya. Ini baru 5. 4 lagi. Nah, yang 5 itu ada pertanyaan? Baik, nomor 6 apa? Asmaul khamsah. Isim yang 5. Berarti ini khusus. Sebutkan. Dzu ilmin. Diulang. Itu marfu, mansub, majrur. Marfu. Mansubnya apa? Nah, sebutkan. Abaka mansub. 1.
dza ilmin. Dan majrur apa? Abika. 1 2 3. Nah, ini masuk ke asmaul khamsah. Karena unik tanda apa? Tanda i'rabnya beda. Kalau marfu dia dengan wawu, kalau mansub dia dengan fathah, kalau majrur dia dengan ya. Afwan, bukan fathah, dengan alif. Kalau majrur dengan ya. Marfu tanda marfu asmaul khamsah dengan wawu. Tanda mansub tanda mansub alif. Tanda majrur iya, karena khas dengan huruf. Kalau mufrad kan tanda rafa apa? Kalau mufrad doma, nasab, jar, itu kan harokat. Betul, harokat. Sedangkan asmaul khamsah huruf. Bedanya di situ, maka dispesialkan yang hanya 5 isim saja. Makanya wajib hafal. Diulang 1 abuka, 2 akhuka, 3 hamuka, 4 fuka, 5 zu ilmin. Jadi hanya 5 saja. Hanya 5 saja. Ya, jadi itu melihat, tapi ka-nya nanti hilang ya. Ka-nya ganti oleh kita. Abu Ka, ka-nya Abu Bakrin, Abu Hurairah, Abu Mas'ud dan sebagainya. Itu masuk ke dalam asmaul khamsah. Nomor berapa asmaul khamsah? 6. Makanya itu berubah mu'rab yang itu. 7 isim ghair munsharif. Nah, nu lami ngamplang 3 pertemuan teh ieu. Isim ghair munsharif. Ayo eta ngoyak we di dinya ya. Isim ghair munsharif. Baca-baca nanti di rumah. Nanti bulan Syawal ini wajib hafal yang khusus asmaul khamsah. Karena yang memang berat di antara 9 isim yang mu'rab itu adalah asmaul ghair munsharif. Berat kalau ghair munsharif itu karena ada kelompok-kelompoknya. Maksud ghair munsharif apa maksudnya? Nah, gitu. Isim yang tidak bisa menerima tanwin dan juga kasrah. Sedangkan tanwin tanda isim, kasrah tanda isim. Ongko ieu teh isim ghair munsharif tapi tidak menerima tandanya. Kan aneh. Aneh ya mah itu. Ongko isim tapi tidak mau menerima. Nah, makanya unik di situ. Keunikannya itu jadi penelahan yang luar biasa. Berapa kelompok ghair munsharif? 3. Kelompok pertama ada berapa? 3. Kelompok kedua ada berapa? 3. Kelompok ketiga ada berapa? 6. 3, 6 sama dengan 12. Nah, nanti kalau baca tentang isim ghair munsharif, kekuatan itu kita nanti diuji cobakan ketika kita nanti baca hadis biasanya ya. Karena ghair munsharif itu hampir kebanyakan nama-nama orang, hampir kebanyakan. Karena nama orang itu bahasa Arabnya alam. Alam kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Al-alam, nama gitu kan. Makanya kalau baca hadis pasti ada isim alam di situ. Apalagi kalau dengan sanad. Haddatsana, ke situ kan nama orang semuanya. Atau tanpa sanad juga kita baca nama sahabat. An Abi Bakrin. Oh, ini asmaul khamsah. An Muhammadun. Oh, ini mufrad biasa. Tapi kalau an Yazida. Nah, an Yazida. An itu kan huruf jar, harusnya Yazidin harusnya. Oh, berarti Yazid itu dia ghair munsharif. Al-alam dia isim nama orang. Ma'a apa? Ma'a waznil fi'li. Karena dia Yazid itu sama dengan fi'il mudhari dari zada. Zada yazidu, bertambah ya. Zada yazidu zaidan.
Nah, itu dari isim ghair munsharif. Pokoknya kuasai yang itu ya. Yang di antara 9 isim memang penguasaan yang harus lebih kuat itu di ghair munsharif. Nanti ketika menemukan nama, oh ini di ghair munsharif, jangan ditanwin. Kalaupun nanti dimajrurkan bukan dengan kasrah, tapi dengan fathah. An Yazida. Biasa kan an Muhammadin, an Zaidin, an Rasulin, biasa begitu. Tapi kalau masuk ghair munsharif, an Yazida. Nah, itu yang uniknya di situ. Berarti kekuatan kita di kelompok ketiga dari isim ghair munsharif. Coba ditelaah lagi. Kelompok 1 tadi ada berapa? 3. Sebutkan. 2 3. Nah, bagus. Jadi lihat apakah ini sigoh muntahal jumu atau alif ta'nis maksuro atau alif ta'nis mamdudah. Kelompok 2 al-wasfu. 1 2 3. Nah, begitu. Jadi lihat al-wasfu apa? Al-wasfu itu kata sifat ya. Kata sifat. Kalau al-alam, itu ma'anya banyak ya. Tapi yang al-wasfu tadi 3, ambil semuanya tarik ke kelompok 3. Al-wasfu ganti dengan al-alamu. Al-alamu ma'al adl. Al-alamu ma'a waznil fi'li. Al-alamu ma'a ziyadah alif wan nun, tambah 3 lagi ke bawah kan. Udah beres itu ya. Itu isim-isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Namanya isim ghair munsharif atau isim alladzi la yansharif atau isim, banyak istilahnya. Mamnu'u minas sarfi atau isim ghair munawwan. Oh, banyak istilahnya. Tapi yang masyhur itu isim ghair munsharif. Ya, isim ghair munsharif. Baik, itu isim ghair munsharif nomor berapa? 7. 1 sampai 7 dia tandanya jelas. Jelas ya, tandanya jelas, kelihatan, di tulisannya kelihatan. Kalau dengan harokat kelihatan harokatnya, doma, fathah, kasroh. Kalau dengan huruf kelihatan, waw, alif, iya atau yang lain-lainnya, itu kelihatan. Tetapi yang nomor 7 dan nomor 8, nomor 8 dan nomor 9 dia tidak kelihatan. Berubah, cuman tidak kelihatan. Apa yang nomor 8? Maksur. Apa yang nomor 9? Nah, itu kita simpan di akhir. Contoh maksur apa? Contohnya Musa. Contoh mankus Al-Qadi. Musa itu isim maksur. Al-Qadi dia isim mankus. Baik, kita coba ya buktikan Musa nih. Gunakan biasa marfu ja'a ya. Ya, pakai Musa. Marfu. Mansub. Majrur. Pertanyaan saya, Musa berubah atau tidak? Sekali lagi, kata Musa di sana berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Berubah. Karena mu'rob. Kan nomor 8 teh isim mu'rob itu. Berubah. Hanya berubahnya muqaddaro, dikira-kira. Musa'u, Musa'a, Musa'i, dikira-kira itu. Ustaz, nah terlebet karena mabni gitunya. Pertanyaannya, harusnya Musa itu masuk ke mabni. Tidak. Dia tidak mabni. Karena yang mabni hanya dimish. Yang isim yang mabni hanya dimish. Gitu kan? Hanya dimish saja. Mankus sekarang ya. Mankus apa contoh tadi? Baik. Bandingkan dengan maksur. Yang Musa.
Supaya terbandingkan, lihat. Sekarang Musa dulu, kembali yang tadi. Marfu. Cukup. Sekarang masukkan ke Al-Qadi ya. Marfu. Baik, kembali ke Musa. Mansub. Al-Qadi mansub. Nah, ra'aitul qadiyah, yaitu muncul di situ. Terakhir Musa dulu, majrur. Al-Qadi majrur. Berarti yang beda di i'rab mana? Mansub. Di i'rab mansub dah bedanya itu, dia muncul zahirah. Ra'aitul qadiyah. Kalau mankus semua, kalau maksur semuanya muqaddarah. Musa, Musa, Musa. Tetapi yang terpikirkan oleh kita, ini Musa jadi apa gitu? Apakah dia marfu, mansub atau majrur? Contoh, wa kallamallahu Musa takliman. Musa di situ marfu, mansub, majrur. Hasilnya, ya orang hafalkan ja'a. Ja'a ra'aitu marartu bi. Ya Musa. Tuh, kan ada kan? Musa. Kalau lihat di Quran, lihat ininya ya. Namanya jumlahnya, lihat jumlahnya. Contoh yang tadi, wa kallamallahu Musa. Oh, itu berarti dia mansub. Dari mana? Nanti kita belajar ke depannya. Di Syawal itu kita akan kuatkan lagi. Makanya mohon nanti di rumah, kan nanti itikaf libur ya, karena saya itikaf insya Allah di sini full 10 hari tidak keluar rumah, tidak keluar masjid gitu. Ke rumah juga nggak boleh gitu. Jadi tidak ada kegiatan. Nanti mohon 10 hari terakhir, nanti mohon ada yang nyimak ya, ada yang nyimak dari halaman 1 sampai 78 semuanya wajib baca. Ya, nanti sudah masuk ke itu. Sekarang juga masih ada yang lihat baca ada gitu ya. Nah nanti baca saja, ngerti tidak ngerti. Nanti selama 10 terakhir itu baca di rumah. Mau sekali duduk silahkan. Meniksa sekaligus diborong gitu. Baca silahkan kalau kuat sampai halaman 78. Nanti ke Syawal. Nanti ke Syawal nanti ada apa? Ada penguatan di situ. Kalau tidak dibaca di halaman 77 ke bawah, nanti ke sininya lumayan ngojot ya. Karena ilmu nahwu itu saling keterkaitan. Kalau pondasinya dikuatkan dari yang kemarin, dari yang sekarang ya, kuat sekarang, mudah ke sananya. Baca Quran insya Allah faham. Makanya dari sekarang, yang seperti tadi ya, ini mufrad, ini musanna, ini jama, sampai nanti terakhir ini maksur dan ini mankus, diisim. Kuasai yang itu. Nah, setelah penguasaan isim yang dibagi dua tadi, ada yang marfu, ada yang apa? Mu'rab, ada yang mabni. Mabni dimish, kalau mu'rab ada 9. Bermula dari isim mufrad, terakhir mankus. Kuasai semuanya dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tandanya. Dan saya yakin nanti ketika baca Quran, baca hadis itu tidak lepas isim dari itu. Tidak pernah lepas dari itu. Contoh, alhamdulillah. Isim kan? Alhamdulillah. Mufrad atau sampai ke mankus. Mufrad. Alhamdulillah. Sekarang ada tambah mudhammatani. Itu surah Al-Quran. Mudhammatani. Musanna. Terus ayat yang ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflihun masuk ke mana? Tuh. Contohnya begitu. Contohnya kalau kita menemukan isim tidak lepas dari yang 9. Kalau dia mu'rab, berubah. Kalau tidak berubah, mabni, berarti ya dimish pasti. Nah, itu seputar isim.
seputar isim. Karena pembahasan isim dan fi'il. Karena huruf itu pasti mabni. Kadang-kadang kita hilangkan yang huruf. Jadi kuasai dua ini ya. Satu isim yang mabni mana, yang mu'rab mana. Pada dasarnya isim itu mabni mu'rab. Mu'rab. Berarti tinggal ngapalkan yang mabni gitu. Kalau fi'il dibalik. Pada dasarnya fi'il mabni. Fi'il dibagi 3 ya. 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amr. Pada dasarnya mabni kan ya. Fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Mabni, fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Fi'il madi contohnya fa'ala, 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 fa'alu. Itu nanti tasrif ya. Nanti sebentar lagi. Kemudian itu fa'ala, fa'ala, fa'alu itu mabni. Uf'ul, fi'il apa dia? Itu mabni. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu pasti mabni, tidak pernah berubah. Yang berubah itu ternyata fi'il. Nah, kuasai di antara 3 fi'il tadi fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sebab fi'il mudhari itu yaf'ulu. Yaf'ulu. Nanti ditasib di tes IJJ muntah apa kayak maghrib di dia nya. Nanti sebentar lagi kita istirahat 10 atau 15 menit ya. Istirahat dulu, nanti kita coba yang tasrif. Itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, sekarang terakhir. Fi'il mudhari dilihat dari akhirannya. Sekali lagi, fi'il mudhari kan fi'il mudhari itu kan mu'rab, berubah ya. Kecuali 2 kata naon teh nu mabni? Hunna dan antuna. Kalau yaf'ulu yang mana? Yang hunnanya apa? Yaf'ulna. Yang antunnanya taf'ulna. Kenapa yaf'ulna dan taf'ulna mabni? Karena bersambung dengan nun niswah. Apa artinya niswah? Nun yang menunjukkan perempuan. Jadi ada spesial, perempuan diberikan nun ya. Kalau di mudzakkar kan tidak ada. Yaf'ulu kan dia tidak ada. Tapi kalau ke muannas yaf'ulna. Nah, itu kekhususan untuk perempuan. Baik, itu simpan. Sekarang fi'il mudhari dilihat dari akhiran. Akhiran fi'il mudhari, akhiran. Ingat, akhiran, akhirnya saja. Yaf'ulu, lu-nya ya. Fi'il mudhari dilihat dari akhiran dibagi 3. Taya nu 3 pertemuan di DT panjang gitu ya. Dibagi 3. Ingat selalu. Ingat selalu. Ini nanti di i'rab akan keluar terus yang ini. Pertama, yang gampang dulu. Pertama, bagus. Kedua, 3, af'alul hamzah. Pertama, sahihul akhir. Kedua, mu'tallul akhir. Ketiga, af'alul hamzah. Apa yang dimaksud dengan sahih akhir? Pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang begitu. Fi'il mudhari yang selamat dari huruf illah. Kalau mu'tal akhir, fi'il mudhari yang ada huruf illah. Pertanyaannya, huruf illah ada berapa? Sebutkan. Alif, wawu, iya. Kalau di akhir ada alif, atau di akhir ada wawu, atau di akhir ada iya, itu pastikan mu'tal. Kalau tidak ada, sahih. Baik, sahih akhir. Sebutkan sahih akhir atau mu'tal akhir. Yaktubu, sahih akhir. Yajlisu, yad'u, yaqra'u, sahih dia. Yarmi, yadhhabu, yasma'u, yanzuru, yazni. Itu contoh-contoh apa? Fi'il mudhari ya, antara sahih akhir dengan mu'tal akhir. Terakhir apa tadi?
Apa yang dimaksud dengan af'alul khamsah? Gampangnya dulu, jangan disebutkan. Ya, fi'il yang 5. Apa cirinya fi'il yang 5 itu? Berakhiran nun. Berakhiran nun di fi'il mudhari. Ingat, di fi'il mudhari, fi'il madi ecakeun, fi'il amr ecakeun tong aya nya. Kita sedang berbicara fi'il mudhari. Diulang, af'alul khamsah artinya apa? Fi'il yang 5. Cirinya apa? Diakhiri dengan nun. Ada berapa berarti? Iya, 5. Sebutkan. Diulang. Alhamdulillah. Resep lagi cerdas ya Ramadan banyak. Ya, itu diusahakan seperti itu. Tidak harus dihafal, pahamlah. Oh nya gitulah gitu. Kayak menghafalkan Quran ya. Tidak harus dihafal tapi paham. Dihafal lebih bagus itu silahkan. Tapi yang jelas ini kan ilmu alat, nanti sebagai alat naik tangga. Baik, itu yang bisa kita murojaah di pertemuan hari ini. Baik, sebelum dipungkas, lihat halaman 78. Marfu'atul asma judulnya, isim yang marfu. Nah, ini untuk nanti ya, pertemuan berikutnya. Marfu'atul asma, isim-isim yang marfu ada 7. 1 fa'il, 2 naibul fa'il. Beri garis di bawah angka 2. Ketiga mubtada, keempat khobar. Beri garis di bawah angka 4. Apa maksudnya diberi garis? Memisahkan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah nomor berapa? Ismiyah 34. Jumlah fi'liyah, nah itu yang dimaksud. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Kita cara menghafalnya ya. Marfu'atul asma itu isim-isim yang marfu. Marfu'atul asma ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4. Nah, baru 5 isim kana wa akhwatuha. 6 khobar inna wa akhwatuha. Tong tibaliknya. Nomor 5 isim kana. Nomor 6 khobar inna. Begitu. Yang nomor 5 isim kana. Yang nomor 6 khobar inna. Karena ingat, hakikatnya nomor 5 dan nomor 6 masuk ke mubtada dia itu. Makanya kokoh di mubtada khobar 5, 6 gampang. Makanya itu disimpan nanti. Makanya nanti pelajaran ke depan kita kokohkan justru mulai dari sini yang marfu ya. Marfu itu yang domah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah. Oh, jawaban 1 di antara 7. Sebagai mubtada. Nah, nanti terjawab nantinya. Ya, akan terjawab nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, alhamdulillah. Ada di situ. Atau Allahu akbaru. Akbaru. Oh, akbaru khobar. Kenapa? Karena di antara yang 7. Makanya istilah ini hafalkan dulu. 1 fa'il, 1 2 3 4 5 kama wa akhwatuha. Diulang 5 6. Nah, isim kana dan khobarina masuk ke mubtada khobar. Jadi tenang, yang ini lebih gampang. Yang nomor 7 tawabi', gitu sajalah biar gampang. Tawabi' lil marfu ya. Tawabi kalimat ekor dia, pengikut. Nah, ini hafalkan. Diulang. Marfu'atul asma ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini tolong dihafalkan. Baik, itu dulu bahasan pada siang hari ini untuk nahwu. Itu yang diringkas itu memang begitu ya. Apapun kajian nahwu tidak akan lepas yang kita sebutkan seperti yang tadi. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita istirahat dulu 10 menit ya. 10 menit istirahat, siapkan untuk ke ilmu tasrifnya. Alhamdulillah.
Kalau ada pertanyaan nanti pas masuk silahkan tanyakan dulu ya.